Rasulullah SAW bersabda, inna akrabakum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinakum akhlaqa. Ketahuilah, yang paling dekat nanti posisinya bersamaku. Kalau semua kita ditanya, siapa yang mau paling dekat dengan Nabi Muhammad? Kita semua mau. Kalau mau itu, kata Nabi Muhammad, akrabakum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinakum akhlaqa. Yang paling baik akhlaknya. Baik akhlak kepada siapa? Ini penting. Setelah kita tahu semuanya, akhlak itu yang paling penting itu pada siapa? Mohon maaf, kepada orang lain itu sesekali kita ketemunya. Seperti sekarang antum melihat senyum anak, nikmat ya, sedap ya, apalagi perempuan yang melihatnya. Nah, ini artinya apa? Sesekali ketemunya, sesekali bisa memikat gitu. Tapi yang setiap kali, setiap saat yang melihatnya siapa? Keluarga kita. Sehingga yang paling terutama untuk menerapkan akhlak yang baik dan mendapatkan akhlak yang baik itu adalah keluarga kita, terutama orang tua kita. Harus kita berakhlak yang baik, senyum terus, jangan sampai tampak pada diri kita itu sesuatu seakan-akan kita itu merasa terbebani dengan orang tua kita. Jangan. Orang tua kita punya perasaan. Bahkan sekarang ini banyak orang tua ini jaga perasaan anaknya, itu kan sangat luar biasa. Orang tua jaga perasaan anaknya, harusnya anak yang jaga perasaan orang tuanya. Sekarang ini banyak orang tua jaga perasaan anaknya, takut sampai begini, sehingga dia termasuk yang disampaikan Nabi SAW, rahimallahu aban a'ana waladahu ala birrih. Semoga Allah merahmati seorang ayah yang menjaga anaknya supaya tetap berbakti padanya. Dia sampai dijaga perasaannya. Harusnya kita yang jaga perasaannya. Ini waktunya untuk kita membalas. Orang kalau punya orang tua adalah sebuah karunia yang paling besar daripada Allah Ta'ala. Tinggal kita berakhlak yang mulia, senangkan, bahagiakan, tertawakan, jadi jenaka di depan orang tua, bikin dia itu senyum, bikin dia itu gembira, bikin dia itu alhamdulillah hari ini saya bisa beli HP yang paling mahal, iPhone 15 Pro Max, saya berikan pada ibu saya. Ibu saya uangnya banyak, lebih banyak daripada saya, tapi saya ingin berikan. Ketika diberikan kepada orang tua, senangnya luar biasa karena perhatian. Walaupun ibu saya nggak ngerti, tapi saya jelaskan, ini pun mahal mah, ini pun yang gini, senang dia. Itu akhlak yang baik, dan mereka berhak untuk mendapatkannya. Apapun yang kita dapatkan semuanya berkat orang tua. Sekarang kita waktunya membalas. Jangan sampai nanti setelah dia meninggal baru kita menyesal. Baru kita akan menyesal, kita akan menangis dengan ceceran air mata yang begitu, tapi kita nggak bisa buat apa-apa, cuma khayalan kita datangkan dalam pikiran kita. Untung masih ada orang tua. Jangan sampai takut sama bini, tapi berani sama orang tua. Naudzubillah, ceraikan aja istrinya, banyak yang nganggur daripada kayak begini. Naudzubillah. Kata Nabi SAW, man faddala zawjatahu ala ummihi fa alaihi la'natullah wal malaika wan nasi ajmain. Kata Nabi SAW, barang siapa yang mengutamakan istrinya ketimbang ibunya, maka atasnya akan dijatuhkan laknatnya Allah, laknatnya malaikat, laknatnya semua manusia. Masih baik kayak begitu? Salah saya mengatakan ceraikan aja. Masih banyak yang nganggur, kita kasih kesempatan buat mereka. Nah, jadi artinya daripada kita itu takut sama istri, enggak takut sama orang tua. Junjung tinggi ibu. Kalau sudah terkait dengan ibu, apalagi ya, walaupun bagaimanapun dia namanya juga orang tua. Makanya ini ada satu rahasia kenapa ayah itu meninggal duluan sebelum istri, sebelum ibu. Karena adanya ayah ketika tua, ya semoga kita bukan termasuk semacam itu, kita bicara dengan umum ya. Tapi adanya seorang ayah ketika dia sudah mulai menua, yang dikatakan wa man nu'amirhu nunakkisu fil khalqi afala ta'qilun. Ketika orang itu tambah tua, tambah seperti anak-anak. Ketika orang tua laki seperti anak-anak, itu bahaya, karena bisa dia ngomong yang ngelantur, ngomong yang enggak, doakan yang tidak kepada anaknya. Doanya ayah kepada anaknya yang tidak baik itu seperti doanya Nabi kepada umatnya. Sedangkan doa yang baik dari ibu seperti doanya 100 wali, terkabul pasti. Doa yang baik, tapi yang enggak baik dari ibu nggak bakal terkabul. Tapi doa dari ayah terkabul. Nah, sekarang berapa banyak ayah yang begitu kecewa melihat anaknya begini. Kalau dia itu mendoakan, hati-hati. Itu seperti doanya Nabi kepada umatnya, sehingga terlaksana. Sebelum itu terlaksana, dicabut dulu nyawanya. Sebelum sampai ke waktu itu, ya semoga kita bukan termasuk seperti itu, tapi kita terus tambah tua, tambah arif, tambah bijak ya, tambah kita bisa menguasai perasaan kita demi anak-anak kita. Kesian mereka gitu, karena mereka hidup di zaman yang mereka itu sebetulnya itu anugerah buat kita.
Jadi kalau kita itu tidak menjaga mereka, berarti kita tidak menjaga kesempatan kita, karena mereka itu kesempatan kita nanti selanjutnya. Kita meninggal, mereka akan mengirim kebaikan buat kita. Kalau kita tidak mendidiknya dan sabar kepada mereka, takutnya sampai kita ini termasuk yang gagal.